Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di video Learning Journal pada kesempatan kali ini. Yang terhormat dan yang Allah muliakan, dosen pengampu kita yaitu Dr. Andes Pak Adi, yang mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan, dan semoga apa yang beliau rencanakan dihasilkan segala permaksudannya. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada kata yang tersirat dari lidah yang tak bertulang ini melainkan kata puja-puji syukur kita kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam serta nikmat sehat walafiat yang perlu kita syukuri. Beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Salah satunya kita masih bisa bertemu di video Learning Journal pada kesempatan kali ini. Dan rahmat, kita juga harus yang namanya meminta rahmat atau maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita pendosa, terutama saya, tetap kita harus yang namanya husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya karena dalam sebuah hadis, kalau nggak salah ada di hadis qudsi, dijelaskan bahwasanya mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, rek dosa orang segede gunung, rek dosa orang saluas lautan, tetapi rahmat atau maghfirah, pengampunan dari Allah itu lebih besar. Yang penting kitanya yang mau tobat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Puja-puji, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, yakni Habibina wa Syafi'ina ya wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang menantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di video Learning Journal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi apa saja yang kita pelajari pada minggu kemarin. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin kita melaksanakan MK Public Speaking dengan yang namanya tatap muka. Jadi alhamdulillah kemarin tuh tatap muka, walaupun mungkin agak sedikit mepet-mepet ke lebaran, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan MK dengan tatap muka. Dan alhamdulillah kemarin juga seperti biasa ada teman kita yang maju ke depan membahas tentang masalah, yaitu ngobrol santai dari, kalau nggak salah, dari Ihda Nisrina. Beliau menjelaskan maju ke depan dengan alibi, yaitu ngobrol santai. Materinya yang dia bahas menjadi generasi yang bermanfaat di era digital. Pada ini materinya yang cukup menarik untuk dibahas, karena kalau kita itu sebagai gadget dekat sekali yang namanya dengan digital, dengan gadget, dengan HP. Kita kemana-mana aja sekarang pasti bawa HP. Namun cek Sunda nama asa kumaha gitu, namun mau HP ya kayak baik perlu HP. Jadi kita sangat dekat dengan yang namanya gadget, dunia digital kayak gini.
dekat dengan yang namanya HP. Jadi keseharian kita bahkan zaman sekarang, apalagi kalau gen alpha, anak-anak yang sekarang dibandingkan dengan main keluar, main kayak dulu main bola, main layangan, lebih dekat dengan yang namanya HP. Jadi kebanyakan mainnya di HP, TikTok, ML, FF gitu. Makanya materinya ini cukup menarik untuk dibahas, tapi kritikan dari Pak Adi juga karena mungkin gugup dan kurang terbiasa, mungkin kalau kata Pak Adi pembawaannya kurang. Cek Pak Adi teh mah sapnek sanajanan lamun pasakan teh mah sanajan nu dipasakna daging kebo, tapi lamun sakirana bumbuna kurang tetap rasana hambar. Yang kedua yaitu Rini Sumarni, beliau menceritakan tentang storytelling yang mana kejadian dalam diri dia sendiri, bahwa hanya kegagalan yang menimbulkan sebuah yang bisa suatu kegagalan tapi ujungnya bisa jadi happy ending gitu. Kalau materi dia itu kegagalan yang tumbuh kalau nggak salah. Jadi beliau dalam ceritanya yang saya tangkap, beliau ingin sekali yang namanya mengikuti organisasi Paskibra, ingin yang namanya menjadi mungkin pengibar bendera pas tatkala hari kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin karena gagal, beliau beralih menjadi yang namanya paduan suara. Alhamdulillah beliau mungkin jadi terpilih, walaupun dia tidak menjadi pengibar di hari kemerdekaan, tapi dia menjadi paduan suara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya tatkala di upacara hari kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, Mas Adnan ya. Disclaimer terlebih dahulu, saya sangat menyukai yang namanya stand up comedy. Jujur saja, saya cukup suka, sering banget yang namanya nonton stand up comedy. Stand up komedian yang saya suka awal tuh yaitu Abdur Arsad. Saya suka stand up comedy orang-orang timur sebenarnya. Kalau Bang Ari tuh nggak nonton saya. Itu mungkin karena Bang Ari tuh stand up awal-awal, jadi saya kurang tahu. Jadi saya itu sukanya dari mulai Bang Abdur kesininya Muhammad Al-Katiri gitu. Beliau menceritakan tentang, sebenarnya bukan stand up sih, ngobrol. Pas presence dia masuk dalam MK Public Speaking, tapi dengan pembawaan beliau yang menarik, lucu menurut saya, dengan disisipi jokes yang wah gitu. Dan saya juga merasakan bahwasanya masuk kelas public speaking ini sangat, alhamdulillah bersyukur dapat teman-teman yang sangat aktif gitu, mendorong kita untuk lebih maju. Karena ngelihat tuh, wah, dari segi presentasi, dari segi maju ke depan, tidak ada yang mengecewakan gitu. Semuanya di kelas tuh, betul kata Pak Adi, saya juga malu sebenarnya di kelas, minder gitu, agak kurang pede, soalnya ngerasa kurang gitu. Kalau di kelas tuh wah, orang-orang hebat semua, kalau kata Pak Adi tuh kayak gitu. Jadi semua juga udah hebat, cuman butuh yang namanya jam terbang, butuh diasah doang. Kalau orang-orangnya udah kece bener. Nah, public speaking tuh jos. Kalau untuk materi, mungkin karena waktunya udah mepet, saya akan menjelaskan sedikit aja ya tentang materi yang disampaikan pemateri kemarin dari kelompok 4, yaitu tentang menguasai teknik memandu acara, panduan untuk MC, audiens, dan moderator. Jadi perlu yang kita ketahui, MC itu adalah kalau dalam ini mah master of ceremony, kalau dalam bahasa Arabnya muratibul auqat. Nah, jadi saya juga berpengalaman jadi MC, walaupun amatir lah, kurang bisa.
kurang bisa menguasai panggung. Tapi alhamdulillah saya juga pernah yang namanya menjadi MC. Jadi MC itu mudah-mudah gampang ya. Kita dikasih teks, maksudnya dikasih bawa teks, bawa apa namanya, kertas buat panduan. Tapi tetap kalau kita tidak bisa menguasai panggung, acara yang kita bawakan ya monoton gitu, nggak seru. Benar kata teman-teman semua kemarin bahwasanya suksesnya sebuah acara itu awal mulanya dari MC-nya. Kalau MC-nya asik, biasanya acaranya juga asik gitu. Tapi kalau MC-nya monoton, kesananya juga kita gimana gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena waktunya juga udah lewat ini 1 menit. Terima kasih. Ini mungkin video learning journal kita yang terakhir ya. Besok terakhir, minggu sekarang nih terakhir, untuk berarti minggu depannya kita terakhir membuat learning journal. Ini video learning journal akhir-akhir karena alhamdulillah nanti kita kalau nggak salah UAS itu hadir di tanggal 13 mulainya. Jadi ini terakhir kita membuat video learning journal. Kita tunggu UAS Pak Adi nih. Kalau kata Mas Adnan tuh kemarin, jangan sampai yang namanya bikin ceramah yang durasi 1 jam. Saya juga, walaupun kemarin saya bikin video UTS tuh kalau nggak salah 45 menit atau 50 menit, tapi kalau untuk berbicara 1 jam kayaknya sulit juga. Makanya kami mohon kalau UAS nggak segitulah, nggak yang namanya 1 jam. Pusing juga cari kata-katanya, kita ngobrol kayak gini aja udah mau habis kata-kata. Jadi nggak biasa kita ngomong ya. Jadi makanya sulit. Kalau orang-orang biasa seperti penceramah gitu, atau enak aja mau 2 jam 3 jam juga. Tapi kalau kayak kita yang amatiran kayak gini, apalagi saya yang kurang bisa yang namanya berbicara di depan, agak kesulitan gitu. Walaupun sedikit-sedikit diajarkan, tapi tetap banyak kagok sok pabaletot bae ngomong teh. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.